udah online. Halo, jumpa lagi di channel Sony. Saya di sini ingin berbagi pengalaman dalam membetulkan atau menservis ECU mobil yang terkendala dengan ECU mobil ya. Jadi mobil sekarang, mobil injection itu rata-rata memakai ECU yang selama 5 tahun sekali atau jangka panjang ECU itu mengalami pengedropan atau menyebabkan salah satu komponen tidak jalan seperti pengapian ataupun nozzle-nya setrumnya tidak keluar setelah dites memakai lampu LED. Ternyata listrik-listrikannya tidak jalan. Saya di sini punya trik dan pengalaman saya pribadi. Kebetulan saya juga mekanik. Saya mencoba membuka ECU dengan sekesat mata. ECU itu tidak ada yang terlihat rusak ataupun pecah. Biasanya nozzle itu dikerjakan oleh IC yang melalui sebuah elko dan resistan. Jadi kalau biasanya ini sistem yang saya kerjakan adalah elko itu selama 5 tahun atau jangka lama suka mengeluarkan keringat karena di dalamnya adalah kayak sebuah karbon yang lama-lama akan mengeluarkan keringat berwarna kuning yang akan menghambat jalur di PCB. Jadi jalur di PCB ECU mobilnya bisa jadi PCB jalur ke setrum ataupun ke nozzle ataupun ke sensornya. Jadi saya punya pengalaman itu. Sewaktu itu saya mencoba untuk membuka ECU, sekesat mata emang tidak ada kelihatan retak ataupun pecah. Saya juga kebingungan, namun saya mencoba dengan ini ECU kalau kena air emang blank kalau posisi ECU-nya dalam posisi baterai dipasang. Ini setelah ECU-nya dicabut, kita cuci dengan memakai rinso. Karena kenapa harus pakai rinso? Karena deterjennya itu sangat kuat dan bisa membersihkan sampai ke dalam. Jadi kita buka ECU, lalu kita cuci memakai rinso, memakai sikat gigi, tapi jangan kencang-kencang takut ada komponen yang tergores. Jadi secara perlahan tapi pasti. Oke sobat, jadi inilah sebuah elko yang ada di ECU ini. Biasanya ada 4 buah ataupun 2 yang sebelum masuk ke IC. Ini elko ini yang suka mengeluarkan keringat ke dalam dan merusak jalur hambatan dari PCB-nya. Jalur hambatan PCB kali akibat dari keringat elko ini. Dan sebaiknya setelah dicuci, sebaiknya itu diganti elko dengan ohm ukuran yang sama. Tentunya walaupun berbeda badannya, biasanya tukang elektronik itu banyak. Berbeda badan nggak jadi masalah. Yang terpenting adalah ukuran ohmnya. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Itu akan menambah daya lagi pengeluaran setrumnya. Tapi biasanya saya dengan sistem dicuci ini, PCB-nya itu kembali, usahakan PCB-nya itu setelah dicuci itu posisinya seperti baru lagi. Biasanya kalau ECU yang sudah dipakai itu, kalau kita sesama bisa lihat di PCB-nya itu banyak jalur kuning. Nah, kayak kuning-kuningan itulah keringat dari komponen elko. Nah, makanya saya punya trik untuk memperlihatkan ECU kita buka, kemudian kita cuci memakai rinso. Dan jangan lupa setelah dicuci itu kita harus panasin selama 2 jam atau sekering mungkin, bolak-balik dikeringinnya. Dari mulai songket-songketnya, PCB-nya, belakang PCB-nya kita dikeringkan, dijemur ya. Setelah itu, setelah proses pengeringan atau penjemuran selesai, kita pasang lagi elkonya di dalam mobil. Saat memasang saat masang baterai, utamakan setrum dulu, baru kemudian ground ya.
Oke, kita nanti saksikan cara saya mencuci ECU mobil yang terkendala arus setrum, arus listriknya hilang, bisa dari nozzle ataupun ke sensornya. Oke, sobat, selamat menyaksikan cara menyaksikan. Tapi ini saya pencuci. Nanti selanjutnya dari channel Sony juga akan mempraktekkan ECU yang setelah dicuci akan kami pakai. Mobilnya itu mobil Daihatsu Galant Hiu yang 6 silinder gitu. Tapi sebelumnya kami alhamdulillah sukses dengan cara dicuci. Tapi usahakan sih elko-nya harus diganti ya, setelah dicuci elko-nya ganti. Oke sobat, mari kita lihat pencucian ECU-nya. Cek. Oke sobat, inilah ECU Mitsubishi Galant Hiu. Lagi pembersihan PCB-nya. Mobil ini terkendala dengan tidak adanya setrum yang masuk ke nozzle. Untuk pengapian ke businya ada, tapi untuk ke nozzle-nya hilang saat di starter. Ini dari wiring kita sudah periksa bagus, dari nozzle sudah dikalibrasi bagus. Inilah dari ECU-nya, dari elko sama PCB-nya. Akibat keringat dari elko bisa menghambat jalur arus yang ke nozzle. Keringat elko itu biasanya di PCB-nya berwarna kuning, makanya dengan rinso bisa hilang. Sebisa mungkin pencucian ini PCB-nya harus nampak seperti baru. Nah, ini udah nampak seperti baru. ECU dicuci oleh air bisa, asal jangan saat pasang baterai kontak kena air, itu nggak boleh, bisa shoot wearing. Nah, kalau udah dicuci dilepas, dicuci nggak apa-apa. Kemudian kita jemur sekering mungkin, bolak-balik dari bagian belakang, depan, sama songket-songketnya harus kering, tidak boleh ada air saat nanti pemasangan. Bagusnya setelah dicuci harusnya penggantian elko yang 2 buah. Elko untuk IC penggerak pengapian ke busi sama elko penggerak pengapian ke nozzle. Ini proses penjemuran, pengeringan sekering mungkin, tidak boleh ada air ataupun sabun. Oke sobat, ini adalah penjemuran komputer Mitsubishi Galant. Inilah elko-nya yang telah diganti, kode elko. Oke sobat, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan tip ini bisa bermanfaat. Jika ada keluhan seperti saya, silahkan mencoba. Selamat mencoba, mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Salam dari saya, Sony Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.